Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat ya, baik. Kalau gitu ibu-ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga acara kita lancar sampai akhir. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu, ada yang bilang tak kenal maka tak Sayang. tapi bagi Dewi tak kenal maka tak disapa. Tak kenal maka tak ditegur. Coba kalau ibu nggak kenal, berani negur nggak bu? Tidak. Nah, maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri ya ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Dewi Setia Lestari, biasa dipanggil Dewi. Tapi kata teman-teman Dewi itu nama pasaran. Akhirnya teman-teman itu biasa memanggil Dewi Bontang Kuala. Tahu dong bu, kalau sudah Bontang Kuala, ada Bontang Kualanya berarti saya tinggal di Bontang Kuala. Saya tinggal di Bontang Kuala bu, di RT 3, di RT 4 nomor 5. Saya lahir di Pindrang 29 Januari 1956. Tapi saya cuma numpang lahir di sana bu. Dari kecil sampai SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah saya di Kota Bontang. Saya cinta dengan Kota Bontang. Di saat teman-teman saya kuliah di luar, saya tetap stay di Kota Bontang. Bahkan suami saya bu, orang Bontang Kuala. Jadi kalau pulang kampung Bontang Kuala. Iya, jadi nggak ngeluarin duit ya bu ya. Saya dari instansi lembaga pengembangan bisnis Pama Besai Berita yang berkantor di Gunung Sari. Ibu-ibu, ada berapa peserta di kelas ini? 8. Ada 8. Sudah pada hadir semua atau masih ada yang di luar? Sudah hadir semua. Sudah hadir semua ya bu, coba saya periksa absennya. Oh iya, ada 8 orang. Perempuan semua ya? Iya. Ada satu laki-laki pak. Ada satu laki-laki, berarti belum absen nih. Yang laki-lakinya. Iya baik. Ibu-ibu, kabel di sebelah kiri ibu ada yang berantakan, mohon diperbaiki. Nanti takutnya kalau ada temen yang jalan akan tersandung ya bu ya. Di depan saya ada pintu keluar, pintu emergency menuju ke master point atau titik kumpul. Di sebelah kiri saya ada pintu keluar menuju kamar toilet dan menuju ke musola. Apabila ada bencana, silahkan ibu-ibu memakai pintu di depan saya menuju tangga darurat dan akan berkumpul di titik kumpul. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak Protes. Jadi ibu-ibu pergunakan waktu ini untuk mendengarkan, kita sharing ya bu ya, apa yang akan saya sampaikan dan ibu-ibu bisa terapkan di usahanya ibu-ibu. Ibu-ibu usaha semua nggak? Ya. Usahanya apa nih bu? Keripik. Keripik? Ya. Keripik apa itu? Keripik usus. Aneka keripik ya? Ada lagi? Kering. Kue kering. Bukes. Ada lagi? Empe. Empe. Wah banyak. Bu, Bontang itu kan terkenal dengan empe. Dengan amplanya, bener nggak sih bu? Iya. Iya, berarti ibu-ibunya semua pengusaha semua ya. Kali ini saya akan membawakan unit kompetensi menentukan strategi pemasaran dengan kode unit C.102.900.004.01 dengan KUK metode pemasaran diidentifikasi sesuai segmen pasar yang telah ditentukan. Ibu tahu nggak kenapa ibu-ibu hari ini datang ke sini, pelatihan ini tujuannya apa bu? Pelatihan. Pelatihan. Ada lagi? Mencari ilmu. Mencari ilmu, benar sekali. Jadi tujuannya adalah mencari ilmu untuk apa? Untuk memahami strategi pemasaran. Ya bu ya, dan manfaatnya apa ibu? Setelah mengikuti pelatihan ini, ibu-ibu dapat memasarkan produknya
sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri. Mau nggak Bu produknya sampai keluar negeri? Mau. Iya Bu, saya pernah ngajar di Sangatta. Saya pernah masuk ke Olsa Barat. Di sana ada produk Bonang. Terus saya ke Samarinda, masuk ke Panglima. Di Panglima pun saya dapat produk itu. Ketika saya mau berangkat ke Jakarta, saya di bandara, saya nengok ke sebelah kanan, kok ada produk itu lagi ya? Saya penasaran dong, ini produknya siapa? Dan produk dari mana? Akhirnya saya ambil, dan Ibu tahu ini produknya siapa? Produknya Terasi Koin Ombaen. Ini orang Bontang loh Bu. Ini orang Bontang. Orang Bontang Kuala kayaknya Bu. Nah itu dia, ya. Terasi, sejauh ini kita tahu pemasarannya Terasi Koin Ombaen ini ternyata sudah mencakupi toko oleh-oleh yang ada di Kalimantan Timur. Nanti kita akan kulik dan akan kita bahas seperti apa pemasaran dan promosi dari Terasi Koin Ombaen ini. Kenapa? Karena saya sudah nanya-nanya Bu kabarnya. Ownernya siapa Bu? Nanti kita akan kasih tahu Ombaen ya. Baik, pemasaran produk. Pemasaran produk itu apa sih Bu? Pemasaran produk adalah sebuah proses kegiatan promosi produk kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan apa Bu? Meningkatkan kesadaran merek, kesadaran minat dan keinginan untuk membeli produk. Tujuannya apa? 1. Meningkatkan penjualan. 2. Adalah meningkatkan kesadaran merek. 3. Meningkatkan keterlibatan dengan pelanggan. 4. Meningkatkan pangsa pasar. Ya Bu, ketika produk ibu-ibu diam tidak Ibu promosikan, tidak Ibu melakukan pemasaran, apakah ada peningkatan penjualan Ibu? Tidak. Jadi kita harus melakukan promosi dan melakukan pemasaran sehingga apa? Sehingga produknya Berjalan. dan kalau bisa lari, ya Bu ya? Ya. Iya. Jenis pemasaran ada 2, offline dan online. Kalau dulu banyak yang offline. Dengan cara apa Bu? Brosur, pamflet, benar nggak Bu? Dari rumah ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marketing panci. Ternyata udah siang tidur, ternyata ketemu marketing panci. Sekarang Bu, zamannya 4.0, di mana teknologi itu sudah sangat dibutuhkan. Teknologinya sudah semakin canggih. Sehingga apa? Pemasarannya dan promosinya sudah melalui online. Pemasaran promosi melalui online itu apa Bu? Melalui marketplace, contohnya Tokopedia, Bukalapak. Ya Bu ya, marketplace Bu ya, ada satu yang kata Ceore, Nana Ceore itu apa itu? Shopping. Itu aplikasi kesukaan anak saya. ya, nanti di rumah langsung bayar mamanya yang makan. Ya itu adalah pemasaran online marketplace. Ada Bu sosial media seperti yang Oma katakan tadi adalah Facebook, Instagram, IG, dan ada yang lagi viral ini apa? TikTok. TikTok. Baik. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan seperangkat usaha untuk memasarkan sebuah produk, barang ataupun jasa dengan cara tertentu sehingga penjualan dapat meningkat. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah salah satu strategi dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Tujuannya apa Bu? Lagi-lagi supaya pemasaran lebih Luas. Jenis-jenis segmentasi pasar, ada produk, ada waktu, ada tempat atau lokasi, dan terakhir ada harga. Baik Ibu, dari materi yang saya bawakan tadi, saya simpulkan pemasaran produk sangat penting untuk meningkatkan penjualan dan menambah omset. Pemasaran atau promosi produk harus mengikuti zaman. Sekarang kan zamannya 4.0. Jadi kita harus mengikuti. Ibu-ibu loh handphonenya pada canggih semua. Jangan sampai handphonenya aja yang canggih tapi orangnya canggih juga, ya Bu ya. Baik, ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan?
Nggak ada, Bu. Cukup ya? Paham ya? Iya, jadi Bu ternyata terasi koin Ombain itu tadi melakukan penjualan secara online dan offline sehingga produknya ada di mana-mana. Kalau begitu, kalau memang sudah paham nih, saya akan memberikan pertanyaan. Siap Bu? Siap. Yang bisa nanya nih, saya akan kasih terasi. Cihi, asik. Nih, yang cepet angkat tangan ya. Apa saja jenis-jenis segmentasi pasar? Angkat tangan. Segmentasi pasar yang ada 4 tadi. Tetap. Oke. Ibu, silakan. Ibu siapa namanya? Ibu Yeni, produk. Terus Harga. harga, terus Berapa? Waktu. terus apalagi Tempat. ada Tempat. tempat. Jadi Yeni dan Terasinya dibagi 2. Oma. Oma. Oke, saya kasih terasi dibagi dua ya dengan ibu dibagi dua ya. Iya, baik ibu-ibu. Itu saya akan membagikan form evaluasi ya. Perintahnya ada di atas layar, silahkan diisi. Soalnya ada 5 pertanyaan, pilih jawaban yang paling benar. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yuk. Sudah, Bu. Sudah. Saya cek dulu ya, ibu-ibu. Oma, Bertanya, Kak. Pinter ya. Tadinya nggak mau terasi ya? Yes. Bagus, Makasih, Bu. bagus. Bertanya. Satu. Baik, Ibu Sakinah yang mana nih orangnya nih? Iya, pinter ya. Berarti tadi ketika Satu. saya menjelaskan tidak ada yang Nah, satu tidur. pertanyaan. Ya Bu ya, pada menyimak semua saya lihat form evaluasinya. Nggak ada, suruh tugas tambahan. Bagus semua. Terima kasih. Bu, kita masih akan bertemu minggu depan. Kelas ini saya akan isi sudah, lagi sudah. dengan materi atau pelatihan yang berbeda, ya Bu ya. Buatlah, saya akan memberikan tugas tambahan. Buatlah Yes. tambahan 2 menit. rangkuman kebutuhan pasar yang ada di daerah Bapak Ibu semua. Ya, tugas dibuat dalam soft copy, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bu, bisa kan Bu tugasnya ya? Bisa. Waktunya panjang loh, 1 minggu, ya? Iya, Bu. Iya. Kalau Dan tugasnya benar dapat hadiah lagi nggak, Bu? Iya, dapat. Dapat, Bu, dapat. dapat Bu, dapat senyuman dari saya. Iya, kalau begitu ibu-ibu masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup kelas ini? Saya izin Oke, bertanya, Bu. silakan Dias. Apa sih Bu perbedaannya dari pemasaran dan perbedaan dari promosi dan pemasaran? Oke, pemasaran itu ya pemasaran dan promosi itu kurang lebih sama ya. Pemasaran itu lebih kepada memperkenalkan produk kita, ya memperkenalkan produk kita ke toko-toko. Kalau promosi itu lebih kepada barang nih. Kita punya barang, kita bawa ke, misal saya mau mempromosikan barang saya ke perusahaan ini. Produk saya yang akan saya bawa ke sana dan saya akan mempromosikan bahwa produk saya itu A, B, C dengan segala macam keunggulannya. Mungkin seperti itu Bu Dias. Ada lagi Ibu? Tidak ada, Bu, cukup. Cukup ya, baik ibu-ibu. Demikianlah pelatihan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat usaha ibu makin berkembang. Amin. Bisa membuat omset ibu makin melejit dan meningkatkan penjualan. Amin. Sebelum kita keluar dan tutup acara ini, pelatihan ini mungkin bisa kelas ini dibersihkan ya Ibu, sama seperti kita masuk tadi dalam keadaan bersih, kita keluar pun dalam keadaan bersih ya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.